Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada weekend hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-24 sampai 28. Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-24 sampai 28. Saya akan membacakannya untuk kita semua yang isinya demikian. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi umat pilihanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini merupakan salah satu bagian dari bagian terakhir dari kitab Yehezkiel, yang di sana Nabi Yehezkiel sedang mengubah beritanya dari hukuman yang suram kepada sebuah penghiburan dan harapan di masa depan. Kenapa? Karena di dalam bagian ini Yehezkiel pun akhirnya menubuatkan ketika Yerusalem jatuh akan ada kebangunan rohani dan pemulihan di masa depan. Di situ akan terjadi Allah akan menjadi gembala yang sejati bagi umatnya, dan mereka akan diberikan hati yang baru, roh yang baru dari Allah. Dan dalam konteks ini, penglihatan Yehezkiel sangat terkenal mengenai sejumlah besar tulang yang secara nubuat dihidupkan kembali, dan kitab ini ditutup dengan melukiskan situasi akhir zaman. Bait suci, kota suci, dan tanah suci akan dipulihkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, saya sengaja memberikan penekanan di ayat 26, ketika Nabi Yehezkiel memberitakan sebuah pengharapan bahwa Allah akan memulihkan kita dan membangkitkan kita secara kebangkitan rohani. Di ayat 26 sangat spesifik dijelaskan bahwa kita diberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita, dan akan dijauhkan dari tubuh kita hati yang keras, dan kita diberikan hati yang taat. Kenapa kita bisa memperoleh hati yang baru? Karena Tuhan sendiri memberikan rohnya berdiam di dalam diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa Advent minggu pertama ini dan besok kita akan memasuki minggu Advent yang kedua, marilah kita terus mengecek diri kita di tengah situasi pandemi ini, apakah kita terus mengalami hati yang baru di dalam Tuhan. Karena ketika kita berada di rumah saja, ada banyak hal yang pasti berkecamuk, tapi sekaligus juga menggerus kita dengan kesibukan, yang bisa jadi satu sisi kita sangat berefleksi, atau di sisi lain ada di antara kita yang sangat sibuk luar biasa. Semoga dengan dinamika yang satu sangat berefleksi dan satu sangat sibuk, kita terus peka dengan cara Tuhan untuk memberikan sebuah kebangunan rohani dalam diri kita dan keluarga kita. Karena di tengah-tengah kita memasuki Advent kedua besok hari, dan sebentar lagi seperti biasa kita akan kembali menyambut hari Natal. Ini tidak seperti yang biasanya, tetapi bukan berarti kebangunan rohani itu tidak terjadi di dalam diri kita, keluarga kita, dan komunitas di mana kita berada.
Mari kita berdoa, saling mendoakan, saling meneguhkan, saling menguatkan, agar kita menghayati masa Advent kita dan kita mengalami kebangunan rohani yang datangnya dari Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.